Bismillah. Ketemu lagi. Assalamualaikum. Selamat datang di Triarta Channel, di channel terbaru saya. Di video kali ini saya mau mereview motor sekaligus menceritakan kisahnya yang kebenaran udah hampir saya pakai 7 tahunan ini, dan alhamdulillah banget masih saya gunakan sampai hari ini dan detik ini. Apa itu motornya? Dan cara ini dia motornya, motor almarhum bapak saya yang udah hampir 7 tahunan, Honda Speci tahun 2013 full injection. Dan ini adalah salah satu bentuk rasa syukur saya sekaligus rasa, ya bisa dibilang ini rasa apa ya, rasa senang saya juga untuk mendapatkan motor ini. Ini adalah motor yang bisa dibilang motornya almarhum bapak saya yang diberikan kepada saya. Motor ini adalah motor beliau yang beliau beli menggunakan duit pesangonnya. Ya, beginilah bentuk tampilannya sekarang, yang dulu saya juga sudah modifikasi. Dan tahun ini 2022 saya modifikasi bentuknya seperti ini. Dan apa aja yang udah saya modifikasi dalam bentuk syukur saya mendapatkan motor yang sudah diberikan sama almarhum bapak saya, yaitu kita langsung aja ya ke bagian motor yang udah dimodifikasi. Oke, jadi yang pertama kita ke bagian depan ya. Motor ini masih standar tapi fungsional, yang konsepnya kalau saya boleh bilang standar tapi classy, tetap keren maksudnya gitu. Yang pertama saya udah ganti headlampnya nih. Headlampnya dulu teman-teman bisa lihat nanti videonya, ada compare-nya. Saya udah ganti, dulu tuh udah kotor banget. Nah, sekarang udah saya ganti seperti ini, jadi lebih kinclong dan saya juga bisa lebih jelas untuk melihat jalanannya, karena mika lampu ini mempengaruhi banget kita ketika kita berkendara, jadi teman-teman seperti itu. Dan di sini ada lampunya. Nah, lampunya ini saya sudah modifikasi juga. Saya menggunakan lampu, jadi dia smart lampu gitu. Jadi dia ada dua fitur gitu, ada warna putih dan warna motor standar orange gitu, kuning. Nah, dia itu kenapa smart? Jadi dia bisa ganti gitu. Kita langsung aja ya, kita tes ya. Nah, bismillah. Nah, ini dia. Nah, ini lampu yang kuningnya ini kenapa dia pinter? Jadi ketika kita pakai di waktu kabut atau banyak asap, nah warna kuning ini sangatlah membantu banget penerangan kita di jalan. Jadi teman-teman bisa menggunakan fitur yang lumayan, menurut saya ini nggak ada di motor lain ya. Jadi ada dua warna lampu ketika kita ingin lagi menghadapi kabut atau kemana yang jalanannya itu tertutup, kita bisa menggunakan lampu warna kuning ini. Nah, kalau misalkan ketika teman-teman mau menggunakan seperti kayak motor-motor zaman sekarang tuh, teman-teman bisa menggunakan yang warna putih. Nah, ini dia fiturnya. Jadi ada dua fitur gitu, smart lamp. Jadi dia itu ada dua, warna putih dan warna kuning. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Nah, ini harganya kalau nggak salah di marketplace tuh 165 sampai 200 ribu. Oke, jadi untuk bagian headlamp, oh iya, saya belum bilang ya, kalau headlampnya tuh harganya kurang lebih 163.400 sampai 165.000 itu yang ori. Ya teman-teman bisa beli aja di marketplace atau di official store-nya. Nah, udah kita ke bagian lampu, sekarang kita ke bagian handle. Nah, handle remnya ini saya tetap masih standar, cuman saya chrome. Nah, ini yang masih saya pakai. Dulu tuh saya udah pernah juga kan review, dia ini masih awet banget chromean ini. Jadi handle kanan ini saya chrome, handle kirinya juga saya chrome. Nah, ini kurang lebih harganya itu satunya 30 sampai 35 ribu. Jadi ini, jadi tetap lumayan bersih lah kalau misalkan ketika teman-teman lihat dari depan. Untuk
bagian spionnya tetap standar, tapi spionnya ini saya kasih grafir. Ya, ini dia. Nah, spionnya saya kasih grafir. Jadi ketika kalau di parkiran teman-teman bisa, oh mana ya motor saya ya? Oh, nih udah ada sama sesuai dengan plat nomornya yang udah teman-teman punya. Ini kurang lebih di tukang cutting stiker itu ya 10-15 ribu kurang lebih ya, tergantung di wilayah masing-masing. Oke, sekarang ke bagian udah. Mau yang sini apa sini ya? Depan dulu kali ya, sekali lagi ya, depan. Habis itu depan, baru kita ke bawah ke samping. Oke, sekarang kita ke bagian plat nomor. Nah, plat nomor ini saya lipat itu seperti ini bentuknya, jadi lebih manis dan elegan gitu, dan ini kuat juga sih, jadi dilipat plat besi gitu. Nah, ini kurang lebih kalau misalkan kemarin saya di daerah Jagakarsa tuh 60-70 ribu, dan cutting stikernya ini saya pasang sendiri, saya bikin 15-25 ribu, tergantung lagi di wilayahnya teman-teman dia ada di mana. Dan ya semakin murah semakin bagus, tetap fungsinya tetap nggak ditangkap polisi karena di lantasnya tetap platnya asli, cuman kita sedikit memodifikasi biar lebih lumayan estetik dan tetap fungsional. Jadi kalau misalkan kena sinar matahari, sinar lampu, jadi dia akan terlihat pantulannya. Oke, kurang lebih itu tadi. Nah, sekarang kita ke bagian lampu senja. Nah, lampu senjanya ini saya menggunakan lampu LED luminous. Dia warna putih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi dia warnanya seperti ini. Kalau aslinya kan dia bolamnya warna kuning. Nah, ini kurang lebih harganya 20-30 ribu. Yang 10 atau 9 mata. Oke, sekarang kita balik. Kita ke bagian pelek. Nah, peleknya ini saya repaint menggunakan pelek Sapporo kalau nggak salah. Saya pakainya warna light brown. Ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Dan pernisnya ini saya nggak pakai glossy, saya pakainya yang dope. Ya, karena saya suka yang dope gitu warnanya, nggak terlalu glossy. Biar memadukan dengan warnanya yang ada di motor ini. Ya, teman-teman boleh nilai sendiri motor ini cocok atau enggak, tolong tulis di kolom komentar. Ini saya beli piloknya Sapporo-nya 1, terus clear-nya dope-nya 1, warna dasarnya 1. Nah, itu. Ini saya cat sama yang belakang, nanti kita ke bagian belakang. Nah, bannya ini saya menggunakan ban Maxxis Devil, Green Devil. Dia ukurannya itu 90/80, jadi lebih lebar dan lebih tipis gitu. Jadi kelihatannya agak bulat gitu, kayak motor-motor sekarang lah. Dan enak banget kalau misalkan dipakai kayak buat harian itu, kan buat motor perang lah bisa dibilang. Saya pakai buat ngantor, buat ngonten dan segala macem. Saya bersyukur banget ini saya dapat motor. Nah, di sini kayak ada penutup baut gitu. Ini mau murah, kurang lebih 10 ribu lah. Nah, ini catnya light chrome. Oke, udah ke bagian pelek. Sekarang kita ke bagian tengah dan sudah ke bagian bawah. Nanti jadi gini ya. Habis itu ke belakang. Oke, sekarang kita ke bagian saklar. Nah, saklarnya ini saya menggunakan tipe yang 3 fitur. Jadi dia itu bisa mati. Jadi ketika teman-teman jalan di gang, motornya itu bisa dalam keadaan mati lampu, nggak nyorot orang yang lagi duduk-duduk di gang gitu. Jadi ini lumayan smart juga kalau menurut saya, karena saya tinggal di gang gitu kan. Jadi teman-teman bisa menghargai orang dan mungkin orang lebih nyaman gitu, matanya nggak kesorot dengan lampu. Jadi di sini ada 3 fitur nih. Nah, ini juga saya jual kebenaran, ada di link deskripsi kalau teman-teman mau beli. Jadi silakan tinggal klik aja. Nah, ini ada 3 gini. Oke, jadi kita nyalain ya. Bismillah. Nah, ini dalam keadaan mati, saklarnya juga dalam keadaan mati. Nah, ini ketika lampunya lampu dekat.
Nah, ini yang saya bilang dua fitur tadi kan, jadi bisa dia nyala di antara mau warna putih atau warna kuning. Nah, ini lampu jauhnya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan saklar ini tanpa harus merubah kabel atau segala macam. Dia sistemnya plug and play. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk ya menghemat, bukan menghemat ya. Jadi lebih kayak respect lah kepada orang-orang yang kayak misalnya kita lagi mau rumah teman kita yang digang kan, motor sekarang kan motornya pada nyala langsung kan ya lampunya. Jadi itu kalau kita lagi digang kurang gimana gitu ketika ada orang yang duduk atau pas baru keluar atau lagi jalan terus kesorot gitu kan dengan lampu motor kita. Nah, langkah baiknya kita menggunakan saklar ini. Dan tapi kalau misalkan di jalanan tetap ya harus, karena itu wajib sih, udah peraturan. Oke, sekarang balik lagi ke saklar. Sekarang kita ke bagian saklar lagi. Nah, di sini tetap masih standar saya menggunakan saklarnya. Nah, tapi yang di sini saya menggunakan yang hazard. Jadi dia tetap menggunakan fungsi aslinya, tapi dia ada fitur tambahannya yaitu lampu hazard. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat di sini. Nah, dia nyalakan lampu hazardnya. Oke. Jadi teman-teman bisa menggunakan lampu hazard ketika teman-teman membutuhkan untuk memakainya. Jadi kurang lebih itu untuk saklarnya. Nah, saklarnya di sini yang saklar kontak di sini dia tetap sama. Udah nggak ada fitur apa-apa. Nah, sekarang kita ke bagian speedometer. Nah, sekarang kita ke bagian speedometer. Speedometernya ini saya menggunakan tetap standar, tapi jarumnya saya ganti. Saya udah pernah bikin videonya, nanti mudah-mudahan saya bisa taruh linknya di deskripsi atau di sini. Teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini saya ganti jarumnya kayak pakai jarum yang kayak indigo gitu lah ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih. Nah, itu yang itu. Kalau standarnya kan nggak, dia cuma merah. Kelihatan tuh, teman-teman cek sendiri tuh. Jadi lampu di sananya merah, di sininya hitam. Jadi kayak indigo lah, kurang lebih semi indigo. Nah, lampunya ini saya menggunakan lampu LED yang kurang lebih sama kayak yang lampu T10 ini. Jadi lampunya itu lampu T10 jadi plug and play, jadi warnanya putih. Jadi kayak motor-motor kurang lebih bisa lah desainnya sama, bukan saya berjajar dengan motor-motor yang sekarang gitu. Nah, sekarang kita ke bagian hook. Nah, bagian hooknya ini saya menggunakan punya Honda Vario 110 atau Honda Supra 125 kalau nggak salah nih. Hooknya seperti ini, jadi dia keren, hampir kayak Vespa. Jadi ketika teman-teman kayak gantungin sesuatu di sini, nah di sini akan kunci nih, nggak bakal kuat, nggak bakal bisa keluar. Jadi aman dan bisa ditutup. Dan di sini bisa teman-teman taruh helm. Kita tes ya. Kita taruh helm. Nah, kalau teman-teman taruh helm jadi pas kan, kalau misalkan dia yang aslinya dia agak mentok kan. Nah, kalau misalkan menggunakan yang ini jadi bisa ditekuk. Helmnya Gojek. Oke. Nah, ini udah 7 tahun kurang lebih ini saya menggunakan penghitam yang banyak dijual-jual, jadi gak harus ganti boxnya, ya nggak harus ganti bodinya lah. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang kita ke bagian bawah. Nah, bodinya ini yang kayak kulit jeruknya ini saya cuman pakai menggunakan yang penghitam gitu kan. Teman-teman banyak tuh kayak blacknya gitu, jadi ditinggal dilap aja udah sih, simple, nggak harus ganti. Tapi itu temporary ya, jadi nggak permanen ya. Kalau misalnya mau permanen ganti. Nah, ini saya clear gitulah kurang lebih. Nah, karpetnya sekarang kita bagian karpet. Karpetnya ini saya menggunakan karpet merek Osano. Ini kurang lebih harganya 60-75 ribu, tapi teman-teman bisa lihat aja di marketplace yang banyak gitu. Nah, dulunya tuh karpetnya nggak seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di video saya, atau saya akan nanti compare dengan yang sebelumnya yang udah pernah dimodif di 2020 lalu. Nah, oke, sekarang kita ke bagian yang sangat
baru. Kalau menurut saya bukan baru sih, udah lama tapi baru terlihat lah ya. Nah sekarang kita ke bagian behel. Nah behelnya ini dulu kan saya chrome ya, behel standar saya chrome, tapi sekarang saya menggunakan punya Suzuki Address yang Eropa. Jadi kelihatan kayak motor Eropa dari sudut sini atau sini, teman-teman bisa lihat lah, jadi lebih ciamik gitu. Ini punya Suzuki Address Eropa. Jadi harganya kurang lebih sekarang ya udah digoreng ya. Kemarin masih kayak 200, sekarang hampir 300 ribuan. Jadi teman-teman nanti coba boleh lihat lah Suzuki Address behel Eropa gitu. Ini dia behelnya. Dan sekarang kita ke bagian shocknya. Nah, shocknya ini shock standar, cuman saya tambahin peninggi gitu kan. Nah, waktu itu saya belinya Federal masalah, tapi dia kayaknya buat Honda Beat kan, jadi lebih kecil. Nah, jadi kependekan gitu, mentok. Nah, alhamdulillahnya saya ngeliat gitu di YouTube, jadi ada tuh peninggi shock. Nah, teman-teman bisa lihat peninggi shocknya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat tuh dia peninggi shocknya. Nah, itu dia. Jadi gitu teman-teman, saya beli salah tapi jadi kayak alhamdulillahnya bagus gitu, karena pas saya pasang ini jadi kena posisi nggak mentok. Nah, untuk bagian velgnya sama kayak yang depan ya, saya belum bilang ya harganya berapa. Jadi kurang lebih ini dia velg Sapporo tuh ya 30-35 ribu satunya ya. Berarti kalau misalkan 35 70, 95, kurang lebih 95 hampir atau 100 ribu lah. Nah, itu udah bisa seperti ini teman-teman ya. Teman-teman tinggal cat sendiri. Oh iya, sama satu lagi saya lupa, dia itu ngecatnya udah banyak lah di YouTube. Dia pakai kayak kartu remi gitu, diselip-selipin gitu. Nah, sekalian saran saya kalau misalkan teman-teman mau ngecat itu pas ketika ganti ban, jadi itu lebih enak gitu kan sekalian. Nah, untuk bannya tuh di sini saya pakai Maxxis juga Grand Default, tapi saya di sini ukurannya 100/80. Harga yang ban depan tuh kurang lebih 220, ban belakangnya 240. Teman-teman bisa cek aja di marketplace. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan satu yang terakhir adalah stop lamp belakang. Oke. Stop lamp belakang ini saya matiin dulu. Stop lamp belakang ini saya modif, dia seperti ini. Dia menggunakan stiker jadi kelihatannya kayak lampu LED ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lah ini bawa ke tukang cutting stiker aja, contoh lah modelnya seperti ini, boleh screenshot, nanti teman-teman tinggal, bang bisa nggak bikin begini. Nah, jadi ini kurang lebih cuman 25 ribu, jadi kelihatannya kayak tapi keren gitu, tapi pakai stiker. Teman-teman mungkin gak nyangka kali, saya juga tadinya gak nyangka. Saya ngeliat di komunitas, kok ada ya kayak gitu, wah keren ternyata. Kayaknya udah untuk modifikasi motor almarhum bapak saya ini. Stikernya masih standar. Nah, ini saya lebih suka nih yang ininya, emang behelnya keren, jadi kelihatan kayak Eropa look. Oke, jadi sekian gitu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Oh iya, saya mau cerita dulu tentang motor ini, yang mana motor ini tuh bisa dibilang buat saya tuh waktu pas ketika almarhum bapak saya beli, kenapa sih Pak beli motor yang kayak gini? Kan ada lagi motor-motor lainnya yang lebih bagus, kok belinya kayak gini, kayak agak gemuk gini, agak gambot gini, terus beda gitu sama yang lain banyak. Nah, bapak kenapa milihnya spesi gitu kan? Nah, saya baru tahu nih hikmahnya sekarang ini. Hampir 7 tahun kan bapak saya pernah pesan gitu juga, dia pesannya cuma satu sih, dia nggak banyak. Jadi kalau bisa punya barang jangan dijual. Nah, ini dia beli menggunakan uang pesangonnya dia belinya cash gitu kan. Nah, saya nggak tahu juga nih dia belinya untuk siapa, ternyata untuk saya gitu. Jadi saya baru tahu hikmahnya tuh sekarang. Jangan beli jangan jual barang yang
kamu punya itu bisa jadi ada maksudnya, itu ada banyak sih. Kalau yang saya tangkap dari hikmahnya yang bapak saya udah beli nih, sekarang nih hikmahnya yang satu, jangan jual barang gitu, jangan biasa jual barang tuh, apalagi jual barang yang telah diberikan gitu. Mungkin pertama itu mungkin pertama itu hikmahnya, kalau bisa kita jangan jual barang walaupun kita nggak punya uang, nggak punya duit gitu kan. Kita tetap berusaha keras aja, berdoa. Nanti akan kebiasaan mungkin kalau misalkan sering-sering jual barang, ketika nggak punya duit jual. Padahal kan kita tinggal minta aja sama yang maha kaya kan. Allah kan maha kaya, jadi kita minta aja terus berusaha, pasti dikasih sih. Itu yang pertama kalau menurut saya. Yang kedua itu, dia pesan yang tadi itu, kalau bisa jangan jual barang. Mungkin baru tahu sekarang itu dia mungkin jangan jual barang, jadi ini udah pakai aja, terus kamu rawat, terus uang yang atau rezeki yang duit yang kamu punya, kamu bisa beli kebutuhan lain. Dan ya itu yang saya tahu. Jadi tetap rawat ini, kamu bisa menggunakan uangnya itu untuk kebutuhan prioritas lain. Ya gitu sih kurang lebih. Dan saya baru tahu juga motor ini tuh kayak bau berkah banget gitu kan. Di 2020 lalu saya semangat bikin konten ya karena motor ini. Jadi video yang waktu itu nanti teman-teman bisa lihat di channel saya yang lama tuh hampir 26.000 sekarang. Jadi yang nonton, ya Allah ini karena motor ini kayaknya, ya Allah Masya Allah deh, pokoknya ini saya nggak tahu lah hikmahnya. Cuman yang saya tahu itu, ini kayaknya hikmahnya baru ketahuan sekarang, ada di Al-Quran, di Al-Baqarah ayat 216. Bisa jadi yang menurut kamu jelek itu baik buat kamu, bisa jadi yang menurut kamu baik itu buruk buat kamu. Nah, kenapa? Karena Allah lebih tahu masa depan ketimbang kamu. Nah, mungkin ini dia hikmahnya. Jadi saya bisa menggunakan motor ini, dan motor ini dari 26.000 view saya bisa jualan di link dengan jualan saklar, saya dapat untung. Terus saya bisa menggunakan ini untuk ojek yang teman-teman lihat ini helm Gojek, ini saya beneran Gojek saya pakai ya. Ini saya gunain, saya ngojek kok, bener ngojek. Kalau alhamdulillah buat sampingan, jadi kalau ketika teman-teman ketemu sama saya di ngojek bolehlah sapa. Jadi kurang lebih begitu teman-teman, untuk kayak saya ngojek, terus saya bikin konten, saya bisa ngantar ibu saya ke pasar, ya menggunakan motor ini yang saya baru tahu sekarang hikmahnya tuh gede banget sih. Semoga video ini bermanfaat dan inspirasi kalian buat teman-teman yang punya motor, apalagi peninggalan, jangan dijual, teman-teman rawat, teman-teman modif, teman-teman manfaatkan, biar mudah-mudahan jadi mengalir pahalanya kepada yang memberikan. Oke teman-teman, ada yang ketinggalan terakhir. Jadi motor ini tuh emang motor yang future gitu. Nah, gimana nggak future? Nah, di sini tuh ini tangki motornya itu hampir kayak motor-motor zaman sekarang. Motor-motor zaman sekarang kan tangkinya besar-besar ya, kayak Lexi, Frigo, Suzuki Address, terus Vario. Nah, ini motor tahun 2013 udah ada tangkinya besar. Jadi sekali ngisi hampir 5 literan, nah bisa tuh pakai lama-lama. Dan yang keduanya itu ini dia. Ini joknya tuh besar banget, jadi buat helm. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bawa barang besar atau mau bawa helm tapi nggak ribet, apalagi musim hujan, nah ini bisa banget dipakai ini motornya nih. Ini jadi tinggal ditaruh di sini, ditutup, udah selesai. Jadi kurang lebih itulah motor yang peninggalan almarhum bapak saya. Mudah-mudahan sini motor nggak sampai saya jual, insya Allah mudah-mudahan sih nggak saya jual pokoknya. Jadi ini motor kenang-kenangan lah, yang mahal tuh memorinya kan. Oke, sekian gitu aja video kali ini. Saya mau ngutip dari Agung Hapsah, semakin berkembangnya teknologi, kita mempunyai cara untuk mencapai tujuan yang sama.
pilih metode atau gunakan metode Anda sendiri. Ya, semoga apa yang teman-teman lakukan tetap menginspirasi dan semoga menjadi berkah untuk diri kita dan orang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.